Petrus masih belum berkarya banyak pasca kenaikan Yesus ke surga. Petrus dan murid-murid yang lain masih tinggal di dalam kota Yerusalem, berkumpul untuk bertekun dan berdoa bersama dengan sekitar 120 orang. Sampai tiba hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan seperti lidah-lidah api. Setelah peristiwa itulah Petrus memberikan khotbah yang akhirnya menyebabkan 3.000 orang memberi diri dibaptis. Petrus dan Yohanes menyembuhkan seorang lumpuh di gerbang bait Allah di Yerusalem yang menimbulkan kegaduhan besar. Keduanya ditangkap dan dihadapkan ke Mahkamah Agama Sanhedrin, tetapi dilepaskan dan terus mengabarkan Injil Yesus Kristus. Bersama Yohanes, Petrus pergi ke Samaria dan memulai pencurahan Roh Kudus bagi mereka yang percaya di sana. Petrus diberi karunia menyembuhkan banyak orang sakit dan membangkitkan Dorcas dari kematian. Orang bukan Yahudi, selain orang Samaria, sudah mulai mendengar kabar Injil sejak masa hidup Yesus Kristus. Tetapi pencurahan Roh Kudus baru secara nyata terjadi pada waktu Petrus mengunjungi rumah Kornelius, seorang perwira Romawi di Kaisarea. Ini terjadi setelah Petrus mendapatkan penglihatan ajaib dengan pesan bahwa apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Berdasarkan peristiwa itu, Injil mulai dinyatakan bagi segala bangsa dan diteguhkan dalam konsili Yerusalem. Setelah Rasul Yakobus, saudara Yohanes, dihukum mati oleh Herodes Antipas, Petrus dilepaskan dari penjara secara ajaib oleh seorang malaikat. Ia memberikan pesan melalui keluarga Yohanes Markus agar kepemimpinan jemaat di Yerusalem dipegang oleh Yakobus, saudara Yesus Kristus. Kemudian ia meninggalkan Yerusalem dan pergi ke luar Yudea. Petrus sempat menghadiri konsili Yerusalem, tetapi kemudian tidak tercatat lagi keberadaannya kecuali dalam surat pertamanya. Ia menyiratkan sedang berada di Babylon. Saat belum disebut bergelar paus, Petrus telah menjadi kepala konsili para rasul di Yerusalem pada tahun 50. Meskipun dalam konsili Yerusalem yang menjadi ketua adalah Yakobus, saudara Yesus Kristus, menurut catatan tradisi gereja, di kemudian hari, Petrus pergi dan tinggal di Roma. Roma kala itu adalah pusat seluruh kekaisaran Romawi. Di sana, Petrus mempertobatkan banyak orang. Menurut catatan Hieronymus, Petrus tiba di Roma pada tahun kedua Kaisar Claudius sekitar tahun 42 Masehi untuk menyingkirkan Simon Magus, serta menduduki jabatan kepausan di sana selama 25 tahun. Sampai meninggal pada tahun ke-14 Kaisar Nero, tahun 67 Masehi. Dalam sebuah naskah apokrifa, Actus Petri cum Simone, atau Kisah Perbuatan Simon Petrus, dan terlestarikan dalam terjemahan bahasa Latin, pada naskah Vercelli ada catatan bahwa ketika penganiayaan yang kejam terhadap orang-orang Kristen dimulai di kota Roma, jemaat di sana memohon pada Petrus untuk meninggalkan Roma dan menyelamatkan diri. Menurut tradisi, ketika ia sedang dalam perjalanan meninggalkan Roma, ia berjumpa dengan Yesus di tengah jalan. Petrus bertanya kepadanya, "Tuhan, hendak kemanakah engkau pergi?" Dalam bahasa Latin, "Quo vadis Domine?" Jawab Yesus, "Aku datang untuk disalibkan kedua kalinya." Kemudian Petrus berbalik dan kembali ke Roma. Ia mengerti bahwa penglihatannya berarti bahwa ia harus menderita dan wafat bagi Yesus. Menurut tradisi yang dicatat oleh Hieronymus, Petrus wafat dengan cara disalibkan terbalik, kepala di bawah kaki di atas, di Roma, saat pemerintahan Nero setelah menolak disalibkan dengan kepala di atas, karena ia merasa tidak layak untuk mati dalam posisi yang sama seperti Yesus. Lokasi penyaliban Santo Petrus diyakini di Bukit Vatikan. Petrus dimakamkan di tempat yang kini persis di bawah altar utama Basilika Santo Petrus di Vatikan.
Tradisi ini tercatat dalam Acts of Peter, naskah apokrif bahasa Yunani dari abad kedua. Dan sebagai kisah tersendiri, kematian martir Petrus, the martyrdom of Peter, termuat dalam 3 naskah bahasa Yunani, 1 naskah bahasa Koptik berbentuk fragmen, serta dalam versi bahasa-bahasa Suryani Ethiopia, Arab, Armenia, dan Slavia.